Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di bab 2 persamaan dan fungsi kuadrat untuk pertemuan yang keempat. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Nah, untuk pertemuan kali ini, untuk kompetensi dasarnya masih seperti di minggu yang lalu, ya. Yang pertama, menjelaskan fungsi kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Yang kedua, menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Yang ketiga, menjelaskan hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya. Yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Yang kelima, menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Yang keenam, menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan sifat-sifat fungsi kuadrat. Rencana pertemuannya, jadi untuk satu bab kita bagi menjadi 4 kali pertemuan. Menggambar grafik fungsi kuadrat. Amatilah sketsa grafik fungsi kuadrat. Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, yang kalian amati adalah grafik fungsi kuadrat. Ada dua. Untuk yang pertama adalah menghadap ke atas. Apabila A lebih besar daripada 0 dan D lebih kecil daripada 0. Yang kedua, grafik adalah menghadap ke bawah. A lebih kecil daripada 0 dan D lebih kecil daripada 0. Grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C selalu berada di atas sumbu X. Untuk A lebih besar daripada 0 dan D lebih kecil daripada 0. Dalam hal ini dikatakan bahwa fungsi selalu seharga positif, disebut definit positif. Ya, jadi untuk gambar yang pertama itu adalah definit positif. Yang kedua, grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C selalu di bawah sumbu X. Untuk A lebih kecil daripada 0 dan D lebih kecil daripada 0. Dalam hal ini dikatakan bahwa fungsi selalu berharga negatif. Disebut juga dengan definit negatif. Fungsi kuadrat. Nah, rumus fungsi kuadrat dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, jika grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X di titik X1,0 dan X2,0 serta melalui sebuah titik yang lain, persamaannya adalah Y sama dengan A X negatif X1 kalikan X negatif X2. Nah, yang kedua, jika grafik fungsi kuadrat mempunyai titik balik P, Q dan melalui sebuah titik persamaannya adalah Y sama dengan A kalikan X min P kuadrat ditambah Q. Yang ke C, jika grafik fungsi kuadrat menyinggung sumbu X di P, 0 dan melalui sebuah titik, persamaan fungsinya adalah Y sama dengan A kalikan X min P kuadrat. Yang ke D, jika grafik fungsi kuadrat melalui 3 titik sembarang. Bentuk persamaannya Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Tentukan persamaan parabola yang melalui titik-titik negatif 1, negatif 8, 0, negatif 5, dan 1, negatif 4. Berarti kita menggunakan cara yang keempat seperti yang rumus fungsi kuadrat tadi Ibu jelaskan. Misalnya persamaan parabola Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C melalui titik ketiga di atas. Titik yang pertama adalah negatif 1, negatif 8, maka A dikurangi B plus C sama dengan
negatif 8. Ini untuk persamaan 1. Melalui titik 0, negatif 5, maka C sama dengan negatif 5. Ini untuk persamaan yang kedua. Melalui titik 1, negatif 4, maka A plus B plus C sama dengan negatif 4. Ini untuk persamaan yang ketiga. Substitusikan C sama dengan negatif 5 ke persamaan yang pertama. A min B ditambah negatif 5 sama dengan negatif 8. A min B sama dengan, pindah ruas jadi min 3, maka A sama dengan B min 3. Untuk persamaan 4. Substitusikan C sama dengan negatif 5 ke persamaan 3. A plus B plus negatif 5 sama dengan negatif 4. A plus B sama dengan 1. Ini untuk persamaan yang kelima. Substitusikan persamaan keempat ke persamaan kelima. B dikurangi 3 plus B sama dengan 1. 2B sama dengan 4, maka B-nya sama dengan 2. Substitusikan persamaan B sama dengan 2 ke persamaan 4. A sama dengan 2 kurangi 3 sama dengan negatif 1. Jadi persamaan parabola tersebut adalah Y sama dengan negatif X kuadrat plus 2X min 5. Fungsi kuadrat. Berikut ini adalah contoh persamaan yang dapat diselesaikan menggunakan konsep fungsi kuadrat. Contohnya, suatu bola dipukul ke atas sampai ketinggian H meter dan ditentukan oleh rumus H sama dengan 20T min T kuadrat dalam T detik. Yang pertama, tentukan tinggi bola tersebut setelah 5 detik. Yang kedua, tentukan tinggi maksimum yang dapat dicapai bola tersebut. Yang ketiga, pada detik keberapa bola mencapai tinggi maksimum. H sama dengan 20T sama dengan T kuadrat, maka A sama dengan negatif 1, B sama dengan 20, C sama dengan 0. A, jika yang di titik tinggi yang ditempuh setelah 5 detik, H yang kelima sama dengan 20 kali 5 dikurangi 5 kuadrat, sama dengan 100 kurangi 25 sama dengan 75. Jadi tinggi bola setelah 5 detik adalah 75 meter. Yang kedua, H max sama dengan B kuadrat min 4AC per 4A sama dengan 20 kuadrat min 4 kali min 1 kali 0 per 4 kali min 1 sama dengan 400 per negatif 4. Ya, sama dengan 100. Tinggi maksimumnya adalah 100 meter. Dengan demikian 100 sama dengan 20 T min T kuadrat. T kuadrat dikurangi 20T plus 100 sama dengan 0. T min 10 kali T min 10 sama dengan 0. Maka T sama dengan 10. Jadi bola mencapai tinggi maksimum pada detik ke-10. Dari bab 2, pertemuan yang keempat, semoga bisa diterima. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.